Pemirsa masih di IDX Consensus Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, mari kita coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama dari infrastruktur telekomunikasi ada Telkom pemirsa, direkomendasikan buy, supportnya di 2650, resistennya hingga ke 2850. Kemudian juga ada Astra International direkomendasikan buy 4950, resisten hingga 5200. BBRI tadi pun juga sempat kita ulas direkomendasikan buy 4600 hingga 5000, dan terakhir ada BBCA tadi pun juga sempat diulas juga direkomendasikan buy 10.000 supportnya, resisten hingga ke 10.500. Ada Telkom, ICI, BBRI dan BBCA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kiswoyo, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke Telkom terlebih dahulu, Pak Kiswoyo. Sudah mengalami pelemahan yang cukup dalam, terutama dalam sepekan terakhir. Intraday hari ini sempat ke 2750, cukup jauh dari level 3 ribuan yang pernah dicapai sebelumnya Pak Kiswoyo. Dan menariknya lagi di penghujung penutupan sesi kedua, Telkom juga berbalik arah memangkas pelemahan indeks harga saham gabungan di 0,72% di 2.800. Analisis dan pertimbangan untuk Telkom masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda di tengah tekanan dalam yang terjadi. Ya, kalau Telkom sebetulnya semoga bisa nembus di atas 3.000 dan bertahan di atas 3.000. Itu menjadi sinyal positif untuk dia sebetulnya. Jadi kalau kita tahu bahwa memang 3.000 ini kayak menjadi level psikologis kuatnya Telkom untuk saat ini ya. Jadi semoga harapan sih dia bisa balik lagi ke atas ke atas 3.000 dan bertahan di atas 3.000 seperti itu. Jadi support kuatnya memang saat ini ada di level 2750, kalau dijebol ke 2.500, tapi ya semoga udah nggak turun lagi lah. Apalagi biasanya Telkom akan ada pembagian dividen interim ya untuk momen dekat akhir tahun seperti ini sih gitu. Target sampai akhir tahun berubah tidak Pak dengan koreksi dalam hingga ke 2750 hari ini? Akhir tahun sih mungkin dia bisa ke arah 3.500 sampai 4.000-an sih gitu. Range-nya cukup lebar pemirsa. Telkom hari ini di 2.800. Baik, di penutupan hari ini juga tidak masalah? Masih bisa, aman. Baik, dari Telkom kita beralih ke saham pilihan selanjutnya. Ada Astra International juga direkomendasikan buy. Supportnya di 4950, resistennya di 5200. Sementara untuk penutupan hari ini ICI sama dengan Telkom berbalik menguat di 0,99% dan sudah diperdagangkan di 5.100-an. Intraday terendah hari ini di 4980. Cukup lebar range-nya dan kalau momentum ini dimanfaatkan dan cuannya juga cukup besar. Bagaimana Anda untuk Astra International, Pak Kiswoyo? Jadi kalau Telkom itu level psikologisnya 3.000, kalau Astra ini 5.000. Jadi memang Astra lebih dulu sudah berhasil jebol dan ya tadi sempat turun ya di bawah 5.000 ya, low-nya kan pas 980. Tapi untunglah dia sudah berhasil bertahan lagi dan tutup di atas 5.000, makan 5.100 ya. Jadi harusnya sih aman. Arah berikutnya ini ada resisten kuat di level 5.500, lalu setelah itu 6.000. Ya semoga dia kuat menuju ke arah 5.500 sampai 6.000-an. Harapan semoga sebelum akhir tahun atau tutup tahun ini dia bisa bergerak naik di atas 6.000 sih gitu. Di tengah kinerja yang belum maksimal di kuartal ketiga, bagaimana Anda melihat prospeknya untuk kuartal keempat nantinya Pak Kiswoyo? Jadi memang untuk Astra ini memang sebagian besar masih 51% lebih ini masih bergantung dari sektor otomotif. Tapi biarpun penjualan mobilnya turun, tapi pangsa pasar dia berhasil naik. Jadi berhasil menaikkan pangsa pasar mobil nasional Astra. Jadi ini sebetulnya masih tindakan bagus, hanya tinggal menunggu waktu saja untuk memulihkan revenue dan net profit dia seperti itu. Jadi karena memang yang penting pangsa pasarnya bisa naik. Karena mobil ini kan persaingan cukup ketat ya, biarpun ada ancaman mobil listrik dan sebagainya, tapi ternyata pangsa pasar Astra masih bisa naik gitu. Jadi ini sebetulnya sinyal positif sih untuk Astra gitu. Baik, inovasi yang dilakukan seperti apa Anda untuk melihat Astra? Dia juga sudah siap untuk mobil listrik, mobil hibridnya juga sudah ada. Jadi memang penjualan mobil nasionalnya juga lagi turun. Jadi makanya kalau dia bisa naik sendiri ya memang aneh gitu kan. Jadi itu sangat-sangat berat. Jadi penjualan mobil nasional turun, dia ikut turun ya sudah wajar gitu. Tinggal yang penting pasar bisa bertahan, tapi bukan hanya bertahan, malah naik yang tadi saya bilang
kalau nggak salah dia berhasil naik di atas 53% itu pangsa pasar mobilnya, sehingga ya saya bilang ini bagus. Nanti ketika penjualan mobil nasional naik lagi pulih, ya harusnya sih penjualan dia akan bisa lebih tinggi lagi karena otomatis dengan pangsa pasar yang lebih besar, penjualan dia akan naik juga seperti itu. Baik, saham pilihan selanjutnya dari perbankan Big Cap ada BBRI. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya Pak Kiswoyo. Saya lagi-lagi menanyakan ini seberapa optimis Anda untuk BBRI? BBRI sebenarnya angkanya psikologisnya 5.000 sama kayak tadi Astra ya. Bedanya Astra udah lebih dulu tembus. Ya harapan sih sebetulnya BBRI tutup tahun ini, apalagi ini salah satu saham yang bobotnya cukup besar buat IHSG. Untuk perbankan ini hanya dua yang besar, itu BRI dan BCA yang bobotnya besar buat IHSG. Sehingga harusnya sih dia bisa balik ke atas level 5.000 sebelum tutup tahun ini ya, bisa di atas 5.000 lah. Syukur-syukur bisa 5.500-an lah. Yang nyangkut di level 5 ribuan, rekomendasinya seperti apa di hold atau Anda rekomendasikan averaging down untuk BBRI? Averaging down. Okay. Kalau nyangkut ada duit, averaging down untuk BBRI karena average down ini dengan harga di bawah 4.750 ini menarik banget sih untuk BBRI gitu. Level penutupan hari ini ketika sesi pertama dibuka esok pagi juga tidak masalah Pak Kiswoyo? Ya selama di bawah 4.750 sih aman sebetulnya untuk dibeli. Baik, penutupan hari ini di 4720 berbalik menguat di 0,43%. Secara intraday hari ini pembalikan arahnya tertinggi di 4770. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya Pak Kiswoyo, masih dari perbankan Big Cap BBCA. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya. Untuk BBCA peluang untuk menembus ke level tertinggi kembali Pak sampai akhir tahun? Peluangnya masih ada tapi mungkin udah di bawah 50%. Tapi kalau peluang, karena apalagi tinggal 1 bulan ya, tinggal 1 bulan biasanya di bawah 50%, tapi tahun depan harusnya dia bisa ada level tertinggi baru antara 11.500-an lah seperti itu. Jadi kalau BCA ini nanti kalau mau sampai dicicil beli lah, tapi sebetulnya memang nawarnya agak alap ya, karena ini kalau mau bayinya aman sih harusnya di bawah 10.000 gitu, tapi kayaknya dia susah ya di bawah 10.000 sih gitu. Baik, penutupan hari ini di 10.375 melemah di 0,48%. Intraday hari ini di 10.500 pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Telkom, Astra International, BBRI, dan BBCA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITX Channel. Pak Kiswoyo, kita hold terlebih dahulu. Saya akan sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis. Dan sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini masih ditutup di zona merah, melemah di 0,34%. Pemangkasan pelemahan hari ini cukup besar dilakukan oleh indeks harga saham gabungan setelah sempat tertekan ke 7.415 intraday hari ini. Level penutupan di 7.479.503. Level tertinggi hari ini di 7.529.703 dan dibuka flat pada pagi tadi di 7.505. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36. Hari ini ditutup menguat di 0,48%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,18% pemirsa. Sementara posisi LQ45 menguat tipis di 0,09% di 913.419. Langsung saja kita ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Konsumsi primer menguat tipis di 0,09%. Transportasi dan logistik anjlok di 2,24%. Barang baku juga melemah di 1,54%. Keuangan hari ini ikut menjadi pemberat di 0,22%. Kemudian dari pergerakan sektoral kita beralih ke grafis selanjutnya. Deretan top gainer, saham-saham yang hari ini masih mampu menguat tinggi di tengah indeks harga saham gabungan cenderung melemah. Adaro ditutup menguat ke 3930, BBNI ditutup di zona hijau di 5.300, INDF melaju di 7.450 dan TINS usai rilis kinerja hari ini menguat signifikan di 1.365. Kita beralih ke grafis yang terakhir pemirsa, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Ada Goto semakin jauh dari level 70-an, tepatnya di Rp65 per saham. MLPL terjun bebas di 150, PTRO melemah di 17.575, SMGR makin jauh dari level 4.000-an di Rp3.610 per sahamnya. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan hari.
Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba bahas. Kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Kiswoyo, kita lanjutkan kembali. Kita ke Bali terlebih dahulu. Pak Kiswoyo, ada Bapak Budi, terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham BRMS Pak, untuk bulan November, arahnya kemana? Tapi sebelumnya Pak Kiswoyo, pertanyaannya adalah BRMS sudah mengalami kenaikan cukup signifikan Pak Kiswoyo. Posisinya sudah jenuh beli tidak Pak? Bagus ya, tadi udah bikin new high 400. Sebetulnya kalau dilihat selama dia masih di atas level 350 masih aman. Jadi selama di atas level 350 udah 400 ya, semoga berikutnya bisa bikin new high baru, di new high lagi di 450 sampai 500 sih gitu. Di hold saja Pak yang sudah ambil posisi untuk BRMS? Ya kalau sudah untung di hold aja, pokoknya jangan sampai turun di bawah 350 lah, itu menjadi support kuatnya. Ya, sayang sekali Pak Budi tidak menyebutkan sudah ambil posisi di level berapa. Tapi untuk memaksimalkan profit yang sudah ada, stop loss perlu dipasang tidak Pak Kiswoyo? Kalau mau stop lossnya dinaikin, jadi misalnya kalau misalnya harganya sudah naik ke arah 450, stop lossnya jangan di 350, tapi taruh di 400 gitu. Terus kalau harganya naik ke 500, stop lossnya naikin bukan di 350, tapi bukan di 400, tapi di 450 seperti itu. Baik. Jadi ketika saat dia berbalik ke bawah, kita masih profit cukup besar lah gitu. Oke, kita ke Cikarang Pak, ada Dava, terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan saham Toba Pak. TBS Energi Utama Tbk. Untuk jangka pendek arahnya kemana, tapi tidak menyebutkan lokasi di sudah ambil posisi di berapa, penutupan hari ini di 550. Ini supportnya adalah 500 ya, masih jauh sih sebetulnya, masih jauh. Selama dia masih di atas 500, tapi 550, nah ini semoga besok jangan turun lagi di bawah 550. Kalau sampai turun di bawah 550 dan tutup di bawah 550, dia ke arah 500. Tapi kalau dia bisa balik lagi ke atas 550, dia bisa mengincar kembali level atas, di atas 600 lagi sih. Jadi level 550 ini krusial sih. Semoga jangan ditembus ke bawah lagi gitu. Baik, kita ke Medan Pak Kiswoyo. Ada Bapak Kasmudin. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham brand Pak. Analisanya seperti apa dan arahnya akan kemana untuk brand? Brand support kuatnya ada di level 6.500 ini, tapi tadi udah tutupnya di 6.600. Ya selama di atas 6.500 dia akan mencoba level psikologis berikutnya 7.000 dan lalu di atasnya lagi 7.500. Jadi saat ini range-nya antara 6.500 sampai 7.000. Kalau berhasil jebol di atas 7.000 baru mainnya di 7.000 sampai 7.500. Baik, kita beralih ke Medan. Ada Bapak Sihotang, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Menanyakan saham MLPL Pak. Ingin masuk dimanfaatkan momentum pelemahan dalam yang terjadi hari ini. Sudah direkomendasikan atau masih wait and see untuk MLPL? Multipolar ini sebetulnya ini krusial. Angka 150 ini menjadi supportnya. Tadi sempat turun di bawah 148 ya, tapi tutup atas. Kalau besok turun di bawah 150, ini sebetulnya agak-agak bahaya karena supportnya lagi berada berikutnya adalah di level 100-an ini. Jadi kalau 150 jebol bisa ke arah 100. Ya semoga diharapkan jangan turun di bawah 150 ya. Baik. Jadi saya jangan dibeli dulu karena ini takutnya lanjut turun terus ini. Oke, menanyakan Medco Pak. Pertanyaan datang dari Bapak Samekto. Support kuatnya, apakah sudah direkomendasikan entry tidak untuk Medco? Medco 1250 ya, sebetulnya ini support kuatnya 1250. Tadi sempat break di bawah 1245 low-nya. 1250 sebetulnya support kuatnya. Selama masih di atas ini sih dia kayaknya bisa kembali lagi ke arah 1500-an sih arahnya. Baik. Nanti. Dan selanjutnya ada Bapak Wijang dari Riau. Ini fansnya auto Pak, setiap masuk di WhatsApp interaktif kita menanyakan auto. Mungkin sudah profit Pak Wijang ingin kembali masuk atau buyback untuk auto. Level berapa direkomendasikan Pak Kiswoyo? Auto ini baru jebol level 2500, itu kayak level psikologisnya. Selama dia bisa naik lagi di atas level 2500, mungkin dia akan menuju ke arah 3000. Nah ini kalau udah 2500 dijebol begini, bawahnya lagi ini harusnya adalah area sekitar 2350. Semoga nggak dijebol ya 2350. Tapi harusnya sih kuat ya, karena tadi sempat low 2400 tapi langsung naik. Ya semoga besok mulai naik lagi di atas 2500 dan main di atas 2500. Buy on break rekomendasinya Pak? Ya betul. Jadi tembus di atas 2500 baru buy sih.
Oke, baik, jawaban untuk Bapak Wijang dari Riau untuk auto ingin buyback kembali dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dan tentu saja pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program Sama di Perdagangan hari selanjutnya. Pak Kiswoyo, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak. Oke, thank you. Terima kasih ada Bapak Kiswoyo, Head of Investment Nawasena Abipraya Investama. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Review yang akan tayang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Devisan Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.